Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun kita berada, yang jauh di sana, yang dekat di sini, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat media, sahabat-sahabat semuanya yang saya banggakan, dan juga saya ucapkan banyak terima kasih atas semua partisipasi dan dukungannya. Mudah-mudahan yang menyimak dan yang menyampaikan, mudah-mudahan terjadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan ridho, kelimpahan pahala, dan kelimpahan beruntung hidup dunia maupun akhirat. Hidup ini sahabat, hidup ini satu kali kesempatan, satu kali ruang, dan satu kali waktu. Kesempatan ini harus betul-betul kita gunakan kepada hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik, biar kita langkah ini selalu kita diikuti oleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat ya, ini saya akan menjawab dan menyampaikan sesuai dengan judul dan pertanyaan, tunangan itu haram. Tunangan itu haram. Ini ada yang tanya dan juga ada peristiwa kemarin, yaitu ketika tunangan sudah berpegang-pegangan tangan dan menatap dan lain sebagainya. Itu hukumnya bagaimana? Itu hukumnya haram. Nah, penjelasannya bagaimana? Penjelasannya sahabat, tunangan itu haram maksudnya yang dalam sebuah pernikahan itu yang membuat itu halal. Seorang laki-laki dengan seorang perempuan, ketika sudah kumpul dalam satu rumah, itu yang membuat halal itu bukan resepsi pernikahannya, ya. Yang membuat halal dijima, halal melihat kumpul dan lain sebagainya, itu yang membuat halal itu bukan resepsi pernikahannya, tapi yang membuat halal itu adalah akadnya. Nah, yang membuat halal itu akadnya. Syaratnya nikah itu ada 5 sahabat ya, ada 5. 1, mempelai pria. 2, mempelai wanita. 3, wali. 4, saksi ya. Saksinya 5 atau 4 atau ya 4 ya. Itu baru sah. Nah, dalam sebuah tunangan itu kan tidak ada akad. Ada sebagian hanya pengenalan ta'aruf. Ya. Sebagian juga ada hanyalah pengenalan ta'aruf. Dan ketika pengenalan, tunangan, ta'aruf itu ke apa? Ketika itu berlangsung, ketika itu melakukan gonjengan atau menyentuh antara tangannya laki-laki dengan perempuan, atau tunangan laki-laki dengan perempuan saling menyentuh, apa itu haram? Tetap haram sahabat ya, haram. Kenapa? Yang membuat halal itu akadnya, bukan ta'arufnya. Nah, solusinya bagaimana biar tunangan itu ta'aruf? Langsung diakad ya, langsung diakad, ditransaksikan, baru itu halal. Kalaupun kadang sampai kumpul tidur pun itu halal, secara agama itu halal, walaupun administrasinya kadang tidak hari itu. Boleh, tidak apa-apa. Begitu sahabat ya, biar kita tidak salah dalam mengambil biar tidak salah menghukumi ya, biar tidak salah itu menghukumi. Nah ya, biar tidak salah menghukumi sesuatu ini, dan ini biar tidak dianggap biar tidak dianggap boleh-boleh saja. Tetap hukumnya itu haram, dan haram itu ya sesuatu yang itu hal sepele ya. Jadi ini pertanyaan ini jawabannya.
Yang jelas sahabat, kalau tunangan itu ada tetap kondisinya tidak ketika menyentuh gonjengan apa dan lain sebagainya, tetap kondisinya haram. Solusinya adalah langsung di akad. Akad itu yang bisa menghalalkan dalam sebuah hubungan pernikahan. Ketika sudah akad, apakah punya kewajiban? Tentunya kalau sudah akad sudah sah menjadi suami istri. Jadi kita menyentuh terus gonjengan dan lain sebagainya itu sudah tidak haram dan halal, sudah menjadi halal. Kalau kita tidak diakad sampai terjadi hal-hal yang di luar itu, maka orang tua pun juga akan ikut dosa. Di orang tua harus lebih hati-hati, orang tua harus lebih waspada supaya anak-anak kita itu mampu menjalani sesuatu itu dengan jalur yang islami, jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sahabat ya, ini sederhana saja apa yang saya sampaikan karena memang ini banyak terjadi ya. Itulah kondisi, jadi harus ada bedanya mana yang budaya, mana yang hukum Islam dan mana yang adat. Gitu sahabat. Karena kalau syariat Islam, aturan-aturan Islam itu tidak bisa dirubah atau tidak bisa dialihkan dengan pembiasaan-pembiasaan yang lain. Harus memang konkret. Jadi kalau hukum Islam, syariat Islam itu tidak bisa diganggu. Contoh orang sholat Allahu Akbar, kalau orang sholat begini Allahu Akbar gitu, itu orang sholat. Jadi orang sholat itu ya tidak bisa diganggu. Nah, artinya kalau Allahu Akbar itu ya itu sudah tidak bisa diganggu. Jadi di negara manapun dan seperti apapun yang sholat, ketika sudah Allahu Akbar semuanya Akbar. Itu orang Inggris, orang Amerika, orang manapun tetap sama Allahu Akbar. Itu namanya penyetaraan ibadah. Walaupun di luar negeri itu dengan kondisi sosial yang berbeda, dengan kondisi yang kiainya berbeda atau ulamanya tetap kalau pasal sholat tidak boleh beda, tetap sama. Syariat Islam pun dengan begitu. Islam itu tetap sama ya. 1 baca syahadat, 2 rukun Islam ada 5, 1 baca syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Itu sudah hak paten. Itu hak paten yang tidak bisa kita dirubah, diganggu. Nah, untuk terus kita istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Karena Rasulullah SAW sudah berpesan, sudah menyampaikan bagi umatku yang ingin selamat di dunia maupun di akhirat, syaratnya itu adalah ada 2. Katanya apa yang disampaikan Rasulullah apa saja? Yang pertama ikuti Al-Quran, yang nomor 2 ikuti sunnahku. Itulah kata Rasulullah, sabdanya Nabi begitu. Ikutlah Al-Quran dan ikutlah sunnah-sunnahku. Apa yang disampaikan Nabi, apa yang dilakukan Nabi dan yang ada dalam Quran itu kita ikuti. Makanya kalau kita ikut Al-Quran dan tidak ikut sunnahnya Nabi ya juga tidak akan selamat gitu. Kenapa kok begitu? Karena banyak hal-hal yang memang patut disempurnakan ya. Jadi kalau kita pedoman utama itu Al-Quran, terus kita ikuti sunnah-sunnah Nabi. Makanya kita harus ikut aliran atau sesuatu yang ini ahlus sunnah wal jamaah. Ikut ahlus sunnah wal jamaah, bukan ikut hakikat yang lain, karena itu bisa mengantarkan kesesatan kita, mengantarkan kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisinya dan aturan-aturan syariat. Itu saja sahabat ya, mudah-mudahan manfaat, ada hikmah dan ada hal yang bermanfaat yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita petik ini, yang disimak dan menyampaikan, mudah-mudahan manfaat ya. Saya ucapkan sehat selalu semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap mudah-mudahan semuanya lancar dalam segala urusannya ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumber hilang, bolehlah kita menumpang mandi. Insyaallah mudah-mudahan umur kita terpanjang, barokah, berkah. Insyaallah dalam kita akan bertemu lagi di dunia yang nyata dengan teman-teman para sahabat-sahabat.
teman-teman alhamdulillah sudah banyak teman-teman saya yang sudah mendukung dan saling kerjasama dalam segi komunikasi membangun sebuah misi dalam luar biasa ya. Kemarin banyak yang memberikan apresiasi, yang memberikan bantuan dalam segi komunikasi dan material. Saya ucapkan banyak terima kasih. Pokok bekerja apapun, ada dimanapun, dengan siapapun, kalau kita niatnya ikhlas, kalau niatnya kita benar, insya Allah semua akan ada balasannya. Allah tak pernah tidur, setiap saat, setiap waktu, lalu tahu apa yang dilakukan hambanya. Dan sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya hamba, yaitu adalah hamba yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.